Belum lama ini, Indonesia kehilangan salah satu tokoh penting dalam sejarah modernnya, Jenderal Purnawirawan Try Sutrisno. Nah, kali ini kita akan coba menelusuri kembali perjalanan hidupnya yang, wah, luar biasa. Dari masa kecil yang penuh perjuangan, sampai akhirnya bisa mencapai posisi orang nomor 2 di negeri ini. Saat kabar duka datang, Istana Negara menyebut beliau sebagai putra terbaik bangsa. Ini bukan sekedar gelar kehormatan biasa loh, ini menunjukkan betapa besar perannya bagi negara. Dan dari sinilah kita akan mulai pembahasan kita untuk memahami warisannya. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana ceritanya seorang anak yang dulunya harus jualan koran di jalanan bisa sampai jadi wakil presiden Indonesia? Kisah transformasinya ini bukan cuma cerita tentang satu orang, tapi juga cerminan perjalanan bangsa kita yang dulu juga berjuang untuk membangun dirinya sendiri. Oke, yuk kita mulai dari awal. Perjalanannya ini dimulai di tengah gejolak perjuangan kemerdekaan. Latar belakang inilah yang benar-benar menempa karakternya sejak dia masih sangat muda. Jadi, jangan bayangin masa kecil Try Sutrisno itu enak ya. Beliau lahir dari keluarga yang sangat sederhana, ayahnya adalah seorang sopir ambulans. Dia tumbuh besar di tengah kondisi negara yang lagi kacau-kacaunya, yang bikin keluarganya bahkan harus mengungsi. Situasi inilah yang seolah-olah memaksa dia untuk jadi dewasa lebih cepat. Coba lihat daftar ini. Ini bukan sekedar daftar pekerjaan anak-anak biasa loh. Ini nunjukin gimana gigihnya dia dari kecil untuk bantu keluarga. Mulai dari jualan rokok, jadi loper koran, sampai, nah ini dia, mengambil peran yang sangat berbahaya sebagai kurir perang. Dan dia melakukan itu di usia 13 tahun. Coba deh bayangin, umurnya baru 13 tahun, tapi tugasnya udah ngantarin pesan dan obat-obatan buat tentara Indonesia lewat wilayah yang dikuasai Belanda. Risikonya gede banget kan? Nah, pengalaman inilah yang jadi fondasi yang membentuk karakter disiplin dan keberaniannya. Nilai-nilai yang terus dia bawa sepanjang karir militernya. Nah, tahun 1956 jadi titik balik yang sesungguhnya. Ini adalah momen krusial saat dia diterima di Akademi Teknik Angkatan Darat, atau yang kita kenal sebagai ATKAD. Dari sinilah gerbang menuju pengabdiannya sebagai seorang perwira militer profesional akhirnya terbuka lebar. Oke, dari seorang kadet, sekarang kita lihat gimana karirnya berkembang. Dan ini bukan perkembangan biasa. Ini jadi salah satu kenaikan karir militer tercepat dalam sejarah modern Indonesia. Gak pakai lama, dia langsung terjun ke medan perang. Bayangin, tahun 1957, dia sudah ikut bertempur melawan pemberontakan PRRI. Padahal, dia bahkan belum resmi lulus dari akademi. Ini nunjukin banget kesiapannya, dan juga nunjukin betapa mendesaknya kebutuhan negara akan prajurit muda waktu itu. Nah, lini masa ini nunjukin dengan jelas banget seberapa cepat karirnya meroket. Kenaikan super cepat ini tentu ada alasannya. Kedekatannya dengan pusat kekuasaan setelah jadi ajudan Presiden Soeharto, ditambah reputasinya sebagai perwira yang loyal dan efektif, bikin dia jadi sosok yang sangat dipercaya di era Orde Baru. Cuma dalam 14 tahun, dia berhasil mencapai puncak karir militer sebagai Panglima ABRI. Sebagai Panglima ABRI, beliau ada di puncak pimpinan militer. Dan di posisi itu, dia harus menghadapi beberapa momen paling sulit dan juga paling kontroversial dalam sejarah bangsa kita. Salah satu peristiwa yang paling jadi sorotan dunia adalah insiden Santa Cruz di Timur Timur pada tahun 1991, sebuah tragedi yang menempatkan Indonesia di bawah pengawasan ketat komunitas internasional. Nah, di tengah kritik tajam dari dunia internasional, inilah respons resmi beliau. Beliau membela tindakan aparat militer di lapangan, sebuah sikap yang menunjukkan ketegasannya sebagai seorang panglima, tapi di sisi lain juga memicu perdebatan yang sangat panjang. Dari medan tempur ke istana. Langkah selanjutnya membawa beliau ke panggung politik. Tapi, ternyata ini adalah sebuah langkah yang cukup mengejutkan banyak pihak, kabarnya termasuk Presiden Soeharto sendiri. Disinilah dinamika politik era Orde Baru kelihatan jelas banget. ABRI, yang saat itu punya kekuatan politik sangat besar, secara mengejutkan mencalonkan Try Sutrisno lebih dulu. Manuver ini seolah-olah mendahului pilihan Presiden Soeharto sendiri, yang kabarnya saat itu lebih condong ke B.J. Habibie. Pada akhirnya, Presiden Soeharto menerima pencalonan itu. Try Sutrisno pun resmi terpilih menjadi Wakil Presiden ke-6 dan menjabat dari tahun 1993 sampai 1998. Ini menempatkan beliau di posisi orang nomor 2 paling berkuasa di Indonesia selama salah satu periode paling krusial di akhir era Orde Baru. Tapi, ada tapinya. Hubungannya dengan Presiden Soeharto dilaporkan cukup berjarak. Beberapa sumber bilang kalau beliau seringkali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan-keputusan penting. Nah, dari sinilah muncul julukan ban serep yang tidak pernah digunakan. Oke, sekarang mari kita lihat warisannya dan bagaimana perjalanan hidupnya ini dikenang sampai hari ini.
Jadi satu hal penting yang perlu kita catat, saat Orde Baru berakhir di tahun 1998, karir politik formal beliau juga berakhir. Beliau memilih untuk menepi dan tidak maju lagi. Tapi semangat pengabdian di keluarganya nggak berhenti di situ. Warisan itu dilanjutkan oleh putra-putranya yang juga mengabdi di TNI dan Polri. Perjalanan hidup beliau ini bukan cuma kisah seorang individu ya, tapi juga seperti cermin dari lintasan sejarah Indonesia itu sendiri. Ini bikin kita bertanya-tanya, apa yang bisa diungkapkan oleh perjalanan hidup satu orang, dari seorang kurir perang hingga menjadi wakil presiden, tentang takdir sebuah bangsa.